kita bisa ziarah ke paman Rasulullah SAW. Ada 4 keistimewaan ya kalau di Madinah itu. Salah satunya adalah mengunjungi paman Rasulullah SAW langsung. Jadi kalau di negara lain atau di tempat lain kita nggak bisa kunjung langsung ke Hamzah ibn Abdul Muttalib. Beliau bisa disebut sebagai Sayyidus Syuhada. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Karena kalaupun sholat duhur di rumah pun kita bisa. Betul banget. Terus yang ketiga adalah ziarah ke Baqi. Itu keistimewaan di Madinah. Yang terakhir adalah ziarah Rasulullah SAW langsung. Jadi 4 ini ada kelebihan bagi yang mengunjung Madinah langsung. Paman Rasulullah SAW beliau disebut sebagai Sayyidus Syuhada atau ibaratnya tauladan daripada seluruh para syuhada sejak Islam ada sampai hari ini. Makam ini sebetulnya bukan di sini, di daerah sana bisa di view. Jadi di depan ini namanya Gunung Rumah atau Bukit Pemanah. Di sebelah Bukit Pemanah ini dulu adalah pemakaman para syuhada. Sekitar 40 tahun setelah kejadian itu ada sail, ibaratnya hujan deras, kemudian ada banjir bandang, dan kuburan itu akhirnya terbawa arus dan terbawa banjir. Uniknya seluruh syuhada tanpa terkecuali itu badannya masih utuh. Makanya dipindah ke sini. Lebih jelasnya tentang Uhud karena kita sedang berada di Uhud, reviewnya lebih jelasnya ke bisa naik kan ya? Ayo kita naik sekaligus mungkin bisa mengobati rasa rindu para sahabat-sahabat yang pernah menjalankan ibadah umroh. Tentunya kan ada schedule ke sini ya. Iya. Setiap jemaah itu biasanya pernah ziarah ke makam paman Rasulullah. Di sini walaupun tidak ada pelaksanaan ibadah umroh, ternyata masih ramai banget ya, Masya Allah ya, pedagang-pedagangnya dan orang para mukimin dari kota-kota lain yang merasa datang ke Madinah. Kita akan menaiki Bukit Rumah ya. Rumah, bukit atau Bukit Pemanah. Bukit bahasa kita Pemanah. Naik sebentar sahabat. Batunya agak sedikit keras. Dan memang di sini mulai agak sedikit sepi ya. Orang yang datang naik ke Bukit Rumah ini. Dan view-nya bagus banget ya kalau kita naik ke atas. Dan akan lebih mudah peta lokasi perang itu kalau kita ada di atas. Lebih diketahui ya mungkin. Iya, peta perangnya harus ada di atas. Posisi ada. Ini masih ke bukit kecil nih, sudah masih bosan ya. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa di view juga sebelum ini biar paham peta lokasi dulu peperangan. Jadi depan itu sepanjang itu orang menyebutnya atau biasa disebut Uhud. Dikatakan Uhud, Uhud itu artinya satu. Jadi beberapa gunung jadi satu. Kemudian orang Arab menyebutnya Uhud. Atau dalam bahasa kita pegunungan. Kurang lebih begitu. Nah, yang kita injak hari ini bukit kecil ini adalah Bukit Rumah atau Bukit Pemanah. Banyak orang mengira bahwa Bukit Uhud itu adalah ini, bukan. Iya, jadi Uhud itu di sini ya. Uhud yang benar adalah sepanjang ini. Perbukitan ini jadi Uhud. Nah, di posisi kita belakang kita ini adalah Uhud dan kita sekarang menghadap Nabawi. Posisinya di sana ya. Posisi Nabawi. Jadi perang itu Nabi itu menghadap Nabawi. Perang menghadap Nabawi, sedangkan orang kafir datang dari arah sana. Bisa di view.
datang dari arah sana. Jadi Nabi akhirnya berhadapan sekitar tanggal muda di bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah itu. Akhirnya pagi hari pas di hari Sabtu Rasulullah bertemu membawa sekitar 700 pasukan. Pada awalnya pasukan itu sekitar 1000 karena 300-nya pulang di tengah jalan, jadi tinggal 700-an menghadapi sekitar 3000 kaum kafir Quraisy. Disinilah letak cerdik strategi perang Rasulullah SAW. Rasulullah memilih menghadap Madinah, sedangkan kafir membelakangi Madinah. Ada banyak tujuan. Pertama, salah satunya adalah kelebihan Rasulullah dengan para pasukan adalah pasukan tidak aman dari sengatan pasukan tidak aman dari sengatan matahari karena matahari muncul dari sana. Jadi kalau pagi hari mereka berhadapan dengan matahari langsung, otomatis akan mengurangi tarkis fokus mereka ketika di medan perang. Dan Rasulullah bersama pasukan di sini. Rasulullah berada di sini. Di sini ya. Jadi peperangan itu terjadi di sini. Peperangan itu terjadi di sini. Rasulullah menghadap Madinah ke sana, sedangkan orang kafir menghadap Uhud. Ya. Itu poin pertama. Strategi perang Rasulullah. Kelebihan yang diambil Rasulullah. Poin kedua adalah dengan mengambil posisi di sini sebelah kanan saya ini, Rasulullah setidaknya memiliki 2 pelindung. Pertama, di belakang Rasulullah beliau dilindungi oleh Uhud. Artinya kalau ada apa-apa di tengah pertempuran, di injury time atau di awal waktu, maka Rasulullah bisa jadi insihab, ibarat kata bisa melindung atau berlindung diri di Uhud. Kemudian di posisi kiri Rasulullah, yaitu gunung atau bukit yang kita tempati saat ini, sekitar berapa ini, mungkin 20 meter ya. Iya betul, nggak terlalu besar. Di sinilah Rasulullah SAW menaruh sekitar 50 pemanah. Jadi Rasulullah dilindungi oleh 2 hal. Satu, gunung di kiri dilindungi oleh pemanah. Kenapa Rasulullah harus meletakkan pemanah di sini? Karena tempat ini di samping strategis ini rawan. Kenapa rawan? Karena di depan musuh ada kavaleri, mereka berkuda dipimpin Khalid bin Walid. Mereka bisa jadi mengambil alih tempat ini karena tempat ini strategis. Coba lihat. Jadi ibaratnya gunung rumah ini bulat ya. Bulat, kemudian ada jalan celah. Kalau di sini tidak dijaga, maka orang kafir boleh jadi mereka akan sihab, akan merangsek lewat kiri, kemudian akan menyerbu Rasulullah dari belakang. Sedangkan Rasulullah sedang fokus menghadapi musuh di depan. Betul. Makanya satu-satunya jalan ini Rasulullah naruh di di bukit kecil ini sekitar 50 pemanah. Nah, itu kecerdikan Rasulullah SAW. Cuman qadrullah masyafa'al, di awal pagi itu, di awal pertempuran Rasulullah SAW menang. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, di mana hampir seluruh pasukan di sini turun karena mereka mungkin tergiur dengan harta ghanimah dan sebagainya. Akhirnya mereka turun, hanya sekitar sisa beberapa orang. Betul apa yang diprediksi Rasulullah SAW. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu yang memimpin kavaleri kuda dari pihak musuh mengambil kesempatan. Lah, ini bukit kosong. Sebelah kiri bukit ini adalah tempat strategis untuk mengepung kaum muslimin. Akhirnya betul Khalid bin Walid berpura-pura pulang. Ibaratnya seolah-olah dia lari, padahal dia merangsek lewat kiri mengelilingi Jabal Rumah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah akhirnya betul-betul diserang dari belakang. Dan disitulah peperangan akhirnya terjadi. Istilahnya kekalahan umat Islam terjadi waktu itu. Di ronde pertama umat Islam menang, di ronde kedua umat Islam. Cuman terakhir Rasulullah kelihatannya memang diciptakan sebagai makhluk yang cerdik. Jadi secara kecerdasan Khalid bin Walid masih jauh di bawah Rasulullah SAW. Dalam posisi yang serba sulit itu, Rasulullah diserbu dari arah belakang dan menghadapi musuh yang masih tersisa di depan.
di posisi yang sulit itu Rasulullah memikirkan keselamatan pasukan yang tersisa. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah betul-betul merangsek ke belakang, ke sana, ke arah sana lurus, merangsek ke belakang untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa. Akhirnya khittah atau strategi Khalid bin Walid terpatahkan oleh Rasulullah SAW dan tidak memberikan pukulan yang telak. Dengan beberapa dalil ini kemudian bahasa Al-Qur'annya in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Artinya bisa dikata perang ini draw. Satu-satu ya. Ibaratnya begitu. Iya. Karena di awal ronde umat Islam menang, banyak orang kafir yang terbunuh. Kemudian di injury time umat Islam kalah. Akhir. Terus sampai sekarang beliau ini sahabat Rasulullah, sahabat untuk paman Rasulullah. Iya, dari paman Rasulullah yang juga meninggal ya. Ya. Sebetulnya kuburannya di sini dulu. Ini Wadi Qanah ini. Yang di depannya ya. Ya, Maqbarah Syuhada di sini semuanya. Kemudian ada Sail, ada banjir. Sekitar 40 tahun setelah itu terjadi banjir, tapi mayat itu masih utuh. Akhirnya dipindah ke tempat ini. Jadi para sahabat Rasulullah juga paman Rasulullah bukan di sana. Dipindah. Dan uniknya mayat itu utuh. Dan katanya sih seluruh itu tempatnya itu haram ya. Wallahu alam. Situasi dan kondisi terkini yang ada di Jabal Uhud, mungkin ada sahabat yang sudah penasaran seperti apa sih kondisi saat ini karena kita semua yang mobil khusus para motowi pastinya ketika ada jadwal ke sini mengantar jemaah pasti kebanyakan itu naik ke sini. Dikiranya ini Jabal Uhud, ini bukan Jabal Uhud, ini Jabal Rumah, Bukit Rumah. Ternyata sangat banyak sekali ya penjual-penjualnya di sini walaupun dalam situasi corona. Karena banyak mukimin dari kota-kota lain, dari Mekah, mereka ziarah ke sini. Ya setidaknya ekonomi mereka jalan walaupun sedikit, setidaknya terus berlanjut ya. Dan terima kasih atas waktunya Ustadz Zaki, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu untuk semua para teman-teman calon-calon tamu Allah yang insya Allah segera datang ke sini. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, mudah-mudahan aktivitas perekonomian di Arab Saudi berjalan normal, tentunya melaksanakan ibadah umroh. Ini kok kayaknya ada danau nih? Ada danau. Jadi ini Wadi Qanah, orang menyebutnya Wadi Qanah. Ini karena kita di musim dingin, biasanya ini isi. Airnya cukup banyak. Dan wadi ini nanti ketemu di lepas Uhud. Ibarat kata orang menyebutnya sini Majma'ul Asyal. Di situlah sekitar 3 wadi atau sekitar 3 sungai di wadinya ini berkumpul jadi satu. Tadi kita ke sana tadi pagi. Dan di sini biasanya sudah dipenuhi dengan pengunjung dan di sini di hari-hari umrah ya. Masya Allah, أنا من جدة. ما شاء الله جاري ها؟ ايوه زين ما شاء حياكم الله. بس كلنا وافدين يعني يعني نذير يعني السعودي من يجي يزور هنا نذير جدا قليل يعني قليل. انت عارف انا طالب هنا عرفت. طالب فين؟ الجامعة السعودية. ما شاء الله جامعة واهل المدينة اعرف بشعبها. خلاص انت اهل المدينة. واهل مكة اعرف بشعبها. كم مع المشركين مع خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ مع خالد كم طلع؟ يعني 70 تقريبا وهكذا يعني. هذه ارض المعركة. ايوه. قيل هو اصله القول المعروف هنا لان هذه الذي تحمي النبي من الشمال. من ظهره ويمينه يعني. وجاء خالد من هنا يعني. ومن ثم اصطدموا. صعد فوق. ايه. رمى بالنبال من هنا. خالد؟ إيه؟ لا جنود رسول الله. ايوه. كان هنا. وانسحبوا. ومن ثم استغل خالد الفرصة وقتلوه الباقي يعني. ثم جاءوا من هنا يعني من الوراء. يعني الوضع مشكلة بالنسبة للمسلمين لأنه بين لم يسمعون الكلام. أي صحيح ما سمع كلام رسول الله لأنه بين المشركين الذي جاءوا من ظهري والذين يواجهوا يعني لأن خالد دعوه يعني على صوته بأنه Jadi كان في penjelasannya أول sangat شيء يعني konkret banget. Dia juga tidak paham
terhadap apa yang dia jelaskan. أول شيء Dia nanya gimana sih prosesnya sampai umat muslim itu kalah. قد يكون Karena بعده disebutkan لأنه في باب tidak mendengarkan apa yang الخمس diperintahkan oleh Rasulullah. عشان أيوة أرض المعركة لازم تكون تحت وأنت ترمي بس صحيح قائد عسكري. صحيح قائد وأبو قريب ما شاء الله خالد بن الوليد رضي الله عنه لكن النبي أذكى منه بكثير أذكى منه بكثير لولا ذكاء النبي لما اختار هذا المكان لأنه باختياره صباح اليوم ستحمي النبي أول شيء من حرارة الشمس وكفار مكة يواجه حرارة الشمس كان الجبل على اليسار. أي شوف كفار مكة يواجه هنا معنى ذلك أنه يواجه الشمس إذا واجهوا الشمس لهم يعني مشكلة في الرأيين في رأي العين يعني صعب لهم بالنسبة لهم هذا ذكاء النبي وأنت أعلم اللهم صل جزاك الله على الله فيك Beliau البركة. juga penasaran ya, ingin tahu ya. Syukran jazakumullah khair. Beliau juga penasaran, ternyata ingin tahu juga ya. Iya. Penyebab itu kekalahan dari umat muslim juga ya. Karena mungkin benar apa yang disampaikan dia tentara dari umat muslim itu tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Rasul gitu. Nah, Ustadz Zaki, ini mumpung lagi kita ada di Jabal Uhud ya. Iya. Saya mewakili dari Fafa Hasan Family mohon doanya untuk semua teman-teman yang selalu menyaksikan, selalu mengikuti perkembangan channel dari Fafa Hasan Family. Mudah-mudahan kita semua bisa datang ke ya kita doakan termasuk para subscriber ya para pengunjung juga channel semoga di